Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Isra Aini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pemasaran. Nah, apa alasan bidang pemasaran ini membutuhkan sistem informasi? Yang pertama yaitu meningkatnya daya saing atau tingkat persaingan yang tinggi. Yang kedua yaitu penemuan teknologi. Yang ketiga yaitu produk banyak atau bervariasi. Jadi, itulah alasan kenapa bidang pemasaran ini membutuhkan sistem informasi. Nah, yang kedua yaitu sistem informasi fungsional mencerminkan sistem fisik fungsional, di mana pada gambar tersebut dilihatkan yaitu sistem informasi fungsional bagian atas dan sistem informasi fisik perusahaan di bagian bawah. Kemudian manajemen membutuhkan uang, bahan, mesin, dan manusia, di mana akan menghasilkan informasi. Sekilas tentang sistem informasi pemasaran, beberapa perusahaan telah mengembangkan sistem informasi pemasaran yang dapat menyediakan informasi dengan yang cepat dan rinci bagi manajemen perusahaan mengenai keinginan, preferensi, dan perilaku pelanggan. Pada masing-masing perusahaan, kebutuhan akan informasi pemasaran akan sangat berbeda tergantung pada jenis, kecepatan, dan kekurangan informasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian identifikasi kebutuhan informasi. Berikut identifikasi kebutuhan informasi berisi pertanyaan-pertanyaan seperti keputusan apa yang secara rutin, jenis informasi apa yang perlu membutuhkan keputusan itu, dan lain sebagainya. Alasan yang pertama bidang pemasaran membutuhkan sistem informasi yang pertama yaitu tingkat persaingan yang tinggi. Nah, di sini contoh saja perusahaan Unilever dan Wings, mana Unilever menciptakan produk yang sangat banyak seperti sampo, kebutuhan sehari-hari lah. Nah, Wings juga menciptakan produk sehari-hari seperti sabun, sampo, dan lain-lain. Kedua yaitu produk yang bervariasi. Setiap orang di dunia ini memiliki kebutuhan produk yang berbeda-beda. Seperti saudara kebutuhannya untuk meminum susu. Misalkan tetangga membutuhkan produknya yaitu membutuhkan kopi setiap pagi, dan teman kantor membutuhkan teh setiap paginya. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu penemuan teknologi, seperti pada gambar berikut ini. Apa itu sistem informasi pemasaran? Nah, sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Berikut gambaran dari sistem informasi pemasaran. Ada manajemen pemasaran, analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian, di mana manajemen pemasaran didapat dari menilai kebutuhan informasi, catatan internal, intelijen pemasaran. Nah, kemudian lingkungan pemasaran, pasar sasaran, saluran pemasaran, pesaing, lingkungan makro. Kemudian ada menyebarkan informasi, analisis mendukung keputusan pemasaran, riset pemasaran. Nah, seperti itu. Bauran pemasaran atau 4P. Yang pertama yaitu produk. Produk atau produk apa saja saat ini yang disukai pelanggan. Perlu modifikasi atau perlu inovasi seperti apa? Misalnya, orang menyukai tas. Tas seperti apa sekarang yang disukai oleh pelanggan, atau model apa yang disukai pelanggan, dari inovasi yang lama ke yang baru seperti apa yang perlu dimodifikasi. Yang kedua yaitu promotion. Bagaimana strategi promosi yang paling menguntungkan? Misalnya, pada saat sekarang ini orang banyak menggunakan sosial media, jadi kita gunakan
menggunakan atau memanfaatkan sosial media sebagai media promosinya, baik dari akun maupun dari misalkan sosial media Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain-lain. Yang kemudian yang ketiga yaitu Plus, yang mana lokasi-lokasi manakah yang paling tepat dan strategis. Nah, bagaimana saluran didistribusi paling menguntungkan, seperti ini misalnya dalam penjualan produk tas, target penjualannya yaitu di kalangan wanita, baik itu ibu-ibu maupun remaja. Yang terakhir yaitu yang keempat, price. Bagaimana rumusan harga yang paling menguntungkan pihak konsumen dan perusahaan. Jadi, satu produk itu harus menguntungkan bagi perusahaan dan juga pemakai atau konsumen. Nah, kemudian sistem informasi pemasaran ini pusat saraf pemasaran atau Kotler Marketing Nerve Center. Tiga informasi penting bagi pemasaran. Yang pertama yaitu internal. Internal yaitu seluruh data yang diteliti dan dikumpulkan dari dalam perusahaan. Yang kedua yaitu intelijen. Intelijen ini mengalir dari lingkungan luar ke dalam perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi mengalir dari dalam perusahaan ke luar lingkungan perusahaan. Nah, berikut informasi Kotler, di mana informasi di situ ada perannya perusahaan dan lingkungan. Jika informasi pemasaran internal, data itu berinteraksi antara internal perusahaan itu saja. Kalau intelijen pemasaran, dari lingkungan eksternal ke dalam perusahaan. Kalau komunikasi pemasaran, dari lingkungan perusahaan ke lingkungan eksternal perusahaan. Nah, berikutnya yaitu definisi sistem informasi pemasaran. Suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk atau jasa. Baiklah, kita masuk ke dalam modal sistem informasi pemasaran atau marketing information system. Nah, terdiri atas 3 komponen: output, database, dan input, di mana output terdiri dari produk, place, promotion, price, dan integrated mix. Nah, kemudian komponen kedua database, dan komponen ketiga yaitu input. Input ini terdiri dari sistem informasi akuntansi, marketing research, dan marketing intelligence. Nah, berikut gambaran dari marketing information system. Nah, berikut modelnya, terdiri atas subsistem input, database, dan subsistem output. Nah, input ini terdiri dari subsistem informasi akuntansi, subsistem penelitian pemasaran, subsistem intelijen pemasaran, masuk ke dalam database, lalu mengeluarkan subsistem output, subsistem tempat, subsistem promosi, dan subsistem harga. Subsistem bauran integrasi, lalu dipakai oleh pemakai, berisi data dan informasi. Nah, kemudian masuk ke dalam sistem informasi akuntansi. Subsistem informasi akuntansi atau accounting information system adalah subsistem yang mengelola seluruh data dari divisi pemasaran yang terkait dengan pencatatan akuntansi, penghitungan biaya, dan pendapatan di divisi pemasaran saja. Data-data yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi, yang pertama yaitu data sales order sebagai input. Sistem akuntansi juga menyediakan data untuk laporan periodik, laporan khusus, dan model matematik dan model berbasis pengetahuan. Kemudian sistem riset pemasaran atau marketing research. Marketing research ini mengolah data penelitian yang dilakukan di dalam perusahaan oleh bagian perusahaan. Jadi yang di bagian dalam perusahaan saja. Subsistem riset pemasaran ini, manajemen pemasaran melakukan riset pemasaran untuk mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi ini dari konsumen dan prospek atau calon konsumen.
kumpulan data, transaksi keluhan dan lain-lain yang terdokumentasi dalam perusahaan serta survei khusus di bagian pemasaran kepada para pelanggan konsumer dan kepada calon pelanggan. Nah, melakukan sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga. Kemudian yang terakhir, pemrosesan penggunaan subsistem riset pemasaran. Kemudian data primer dan data sekunder digunakan oleh subsistem riset pemasaran. Data primer dikumpulkan oleh perusahaan. Contoh data primer yaitu survei, wawancara mendalam, pengamatan, lalu percobaan terkontrol. Nah, kemudian data sekunder. Data sekunder terdiri dari atas mailing list, data dari kumpulan surat seperti dokumen, email, dan sebagainya. Yang kedua, retail sales statistik atau statistik penjualan eceran. Yang ketiga yaitu video retrieval system, di mana data berupa video. Beberapa data sekunder juga harus dibeli dan sebagian juga ada yang cuma-cuma. Marketing research software merupakan paket grafik atau print maps menjadikan riset pasar realistis bagi semua perusahaan, analisis statistik, dan keahlian menginterpretasikan output software merupakan kunci sukses bagi alat-alat tersebut. Yang kemudian, subsistem intelijen pemasaran atau marketing intelligence, di mana dia mengolah data penelitian yang dilakukan di luar perusahaan di bagian pemasaran. Jadi bagian pemasaran di luar perusahaan tersebut. Nah, subsistem intelijen pemasaran ini aktivitas etis yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang pesaing. Yang kedua, tidak sama dengan kegiatan memata-matai perusahaan. Setiap sistem informasi fungsional memiliki tanggung jawab intelijen. Selanjutnya kita masuk ke dalam subsistem output. Subsistem produk. Informasi menjawab 3 pertanyaan kunci. Yang pertama, perlu diperkenalkan produk jasa baru atau inovasi. Yang kedua yaitu perlu harus ubah strategi. Yang ketiga yaitu perlu dihapus. Berikut siklus hidup produk dan keputusan yang berhubungan. Ada volume penjualan, tahap-tahapnya, perkenalan, pertumbuhan dewasa, dan penurunan. Cara kita mengevaluasi produk baru, yang pertama yaitu bagian dari subsistem produk, komite produk baru, perhatikan fokus kepada produksi, bagaimana pemasarannya, dan membuat daftar keputusan dan bobot-bobot masing-masing keputusan. Kemudian masuk ke dalam subsistem tepat atau flash, di mana saluran distribusi pendek atau panjang. Kedua, material, uang, dan informasi mengalir melalui saluran distribusi. Dalamnya terdapat aliran sumber daya, aliran umpan balik. Umpan balik ini aliran berlawanan dari aliran sumber daya. Feed forward information, aliran informasi kepada konsumen. Dan EDI, yaitu Electronic Data Interchange, yaitu sistem informasi berbasis web untuk kegiatan saling tukar dokumen. Berikut ini merupakan arus material, uang, dan informasi. Nah, masuk ke dalam output yang ketiga yaitu subsistem informasi promotion atau promosi. Meliputi yang pertama yaitu iklan, penjualan perorangan atau personal selling. Yang ketiga promosi penjualan atau sales promotion. Nah, yang subsistem harga 2 pendekatan dasar. Yang pertama yaitu berdasarkan harga atau cost based menggunakan sistem informasi akuntansi. Yang kedua yaitu permintaan dasar atau demand based yang merupakan menggunakan what if model. Nah, yang terakhir kita masuk ke dalam subsistem bauran integrasi, di mana terdapat branded model. Branded model ini terdapat solid arrow atau panah tersambung, yang mana pengaruh yang datang atau faktor-faktor yang memberi pengaruh.
Yang kedua yaitu dash arrow atau panah patah-patah, dimana artinya respon yang diberikan terhadap pengaruh yang akan datang. Nah, kemudian ada tiga pengaruh yang dapat mengubah keputusan para pelanggan. Yang pertama, pengaruh individual, misalnya secara pribadi, selera pribadi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengaruh kombinasi atau campuran dari berbagai faktor yang mempengaruhi para pelanggan untuk memutuskan. Yang ketiga yaitu pengaruh tak terduga atau yang tak diharapkan. Nah, sistem informasi pemasaran ini digunakan oleh manajer, maksudnya yaitu industri besar menggunakan komputer sebagai alat pemasaran untuk gunanya yaitu untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, untuk memformulasikan bauran pemasaran, untuk menindaklanjuti seberapa baik bauran tersebut diterima oleh konsumen. Baiklah, kita masuk ke dalam Electronic Customer Relationship Management atau ECRM. Berikut ini adalah gambaran dari ECRM. Terdapat user, customer, ada seller, dan ada suppliers. Electronic Customer Relationship Management ini atau ECRM merupakan sistem informasi berbasis web yang secara online membina hubungan baik antara pihak perusahaan dengan seluruh pelanggan, baik pelanggannya secara individual. ECRM diciptakan pada tahun 90 setelah lahirnya www. Nah, ECRM bukan termasuk sistem informasi manajemen atau FAIS, tapi mendukung sistem informasi manajemen atau pendukung ERP. Aplikasi pada ECRM yaitu Customer Facing Application, terdiri atas berbagai aplikasi yang semuanya difokuskan untuk memfasilitasi interaksi otomatis antara perusahaan dengan para pelanggan dan calon pelanggannya. Misalnya call center otomatis, automated email, layanan teknis, dan administrasi help desk. Nah, yang kedua, Customer Touching Application, di mana kumpulan aplikasi untuk self-service bagi para pelanggan dalam melakukan browsing produk-produk, pemberian order, konfigurasi model pesanan sesuai keinginan pelanggan, transaksi jual beli secara e-commerce, dan sebagainya. Kemudian, Customer Centric Intelligent Application, yaitu kumpulan aplikasi untuk menganalisis hasil transaksi, demografi pelanggan, dan sebagainya. Yang kemudian Online Network Application, di mana kumpulan aplikasi untuk mempererat hubungan perusahaan dengan para pelanggan seperti chat room, discussion list, dan sebagainya. Aktivitas CRM ini yaitu yang pertama, operasional CRM atau layanan lengkap penjualan, layanan transaksi jual beli, e-commerce, penagihan, dan sebagainya. Yang kedua, analytical CRM, di mana dia menganalisis pasar atau tren produk yang sedang disukai pelanggan, segmen pasar, domain, dan lain-lain untuk menghasilkan laporan analisis pasar sesuai kebutuhan perusahaan sebagai pengguna. Yang ketiga yaitu kolaboratif CRM, untuk komunikasi aktif cepat secara online antara perusahaan dengan mitra bisnisnya untuk menyediakan pelanggan secara cepat dan sesuai kebutuhan